Halo dan jumpa lagi di Cashless Podcast yang membahas harusnya topik-topik gizi kesehatan masyarakat dari sudut pandang masyarakat bersama saya Punta dan rekan saya masih sama Awi dan Berita. Yo. Kembali lagi. Jadi di episode yang gembira ini kita akan membahas sesuatu yang sangat over processed food. Kalau minuman Ada. Tapi kita ini ngomongin ultra proses. kalau minuman ada apa? Ada kali. Kopi kayaknya. Nggak ingat gitu. Jadi jangan minum kopi. Jadi roasting nggak bisa dipanasin lagi. Waduh. Saking diprosesnya sampai ultra ya. Belum pas green bean diproses, pembayaran bersih segala macam. Banyak kan kayak shit. Siap. Tapi yang bikin enak itu bro, fermentasi dulu. Kalau nggak gitu nggak enak. Belum tentu. Belum tentu juga. Kalau fermentasinya ngaco, nggak enak juga. Tapi kan kalau di fermentasi lebih enak daripada yang enggak, yang maksudnya yang fermentasinya nggak ngaco. Jadi apa nih? Bukan ada proses yang kita bahas. Jadi ini adalah fenomena yang baru di Indonesia. Sebenarnya nggak baru-baru amat. Fenomenanya Fenomenanya kalau barangnya udah lama. barangnya udah lama, tapi fenomena. Woro-woronya. Jadi buat yang nggak tahu, jadi konsumsi frozen food di Indonesia itu meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun. Yang mana dulu mungkin umumnya frozen food itu cuma ditemui gampangnya di kota-kota besar. Tapi sampai sekarang ini sampai di pelosok-pelosok daerah. Bagus distribusinya udah berat. Apa masalahnya kalau proses itu sampai bisa konsumsinya meningkat sampai? Nah, masalahnya ini aku nggak tahu, makanya ini untuk didiskusikan di sini. Kan katanya nih banyak artikel ilmiah atau penelitian ilmiah itu yang bilang ultra processed food itu tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk perkembangan anak dan segala macam. Nah, frozen food itu masuk ultra processed foodnya Tergantung yang diproses apa ya coba? ikan, nugget, beda udah. Ikan, nugget ikan? Itu beda lagi. Bakso ikan? Beda lagi. Gimana? Nggak semuanya Yang di frozen itu ultra processed food. pasti ya. Kayaknya enggak deh. Kayak daging gitu, walaupun dia freeze gitu, tapi dagingnya kan enggak terus apa. Sekarang ultra proses food dulu itu apa? Sekarang ultra processed food itu Adalah makanan yang dimakan Ultraman. ini bikin topik surprise ini jadinya kayak gini. Kalau setahu ya baca apa? Setahu gue dibaca apa? Ultra proses food itu yang udah melalui pengolahan industri sebelumnya. Makanan yang telah mengalami berbagai tahapan pemrosesan industri Tuh dan kan. mengandung bahan tambahan yang biasanya tidak ditemukan dalam masakan rumahan. Jadi kalau udah diproses industri dulu, baru itu namanya ultra proses food. Tapi itu diproses lagi. Jadi kalau daging kayaknya enggak. Industri rumah tangga yang prosesnya begini. Iya. Iya. Dipotong habis itu kan terus dibekuin. Waduh, berarti Enggak di yang selama ini senang mengkonsumsi ultra proses. apa itu? Pempek Palembang. Berapa? Ultra banget itu, udah
mengolah ikan jadi pempek, terus biasanya disimpannya dibekuin. Model Taiwan, aduh, orang Palembang nih kebanyakan makan ultra processed food. Tapi itu masakan rumahan. Masalah Ayo, bingung loh ultra processed food ini sebenarnya. sebenarnya kenapa sih menjadi isu yang cukup Ya, tidak diurai? kayaknya kalau yang di pabrikan gitu kan kadang masih pengawet gitu. Terus orang bilang pengawet itu bikin Apa ya? kesehatan, bikin makanannya dan bikin masalah kesehatan bagi yang makan gitu. Habis itu ada banyak tadi kan ada selain di proses industri tapi ditambahin juga. Nah, ditambahinnya itu pengawet, habis itu ada pewarna, perisa, karena ada tambahan-tambahan itu yang nah kalau di Amerika itu banyak kayak pewarna, pengawet gitu yang Iya. enggak, maksudnya sebagai contoh aja Biar bisa kalau- diimpor gitu. bukan 0% gitu. Udah tambang mau diambil, sekarang impor pula. 0%. bahan-bahan aditif itu ada yang dibolehin di negara sesuatu, negara tertentu, tapi nggak boleh di negara lain gitu. Maksudnya ini bahan tambahannya ini sebenarnya kenapa nggak dibolehin, apakah berbahaya atau enggak gitu. Jadi ultra proses itu beda-beda tiap masakan. Mungkin ini kayak gitu. Kalau di Indonesia udah ada undang-undangnya. Nggak tahu, Aturan BPOM misalnya. nggak tahu aku. Orang yang kuliahnya public health aja nggak ngerti, apalagi aku. Nah, kamu sering berurusan sama BPOM. Lah, kan farmasi. Kan sama BPOM-nya, emang beda. Beda, farmasi sama- dodol. Oh beda ya? Beda dodol. Kosmetik sendiri, obat sendiri, makan sendiri. Kan sama-sama BPOM. Ya, tapi kan beda. Tapi bingung juga ya tadi. Jadi gimana? Ungkapkan saja. Ungkapkan aja. Jangan takut. Jangan takut-takut. Anggap aja rumah sendiri nih. Oh iya, ini pondok sendiri juga. Ya maksudnya kalau ada aturannya terus gitu. Kan banyak yang ada aturannya juga. Ujung-ujungnya kan lolos-lolos juga. Iya, tapi kalau nggak ada aturannya lebih Itu lebih konyol. Nah, itu sih yang ada aturannya lolos-lolos aja, Iya. lagi nggak ada aturannya. Sebenarnya kalau misalkan dari sisi kesmas nih ya, ada nggak sih semacam prevalensi penyakit yang diakibatkan dari siklus atau ultrasound itu sendiri, dampak negatif lah gitu, misalnya di masyarakat Kalau seperti dari apa? Kan tadi kalau di statistik si Purna bilang naik itu. Di sisi Konsumsinya. kesehatannya ya apakah juga naik penyakit apa gitu misalkan korelasinya, jangan-jangan nggak masalah ultrasoundnya itu naik juga sama. Nah, masalahnya hubungan langsungnya maksudnya kalau makan ultra processed food terus jadinya apa gitu loh, efek penyakitnya yang timbul tuh apa itu kayaknya belum diketahui. Yang jelas nggak jelas dong. yang jelas konsumsinya naik, terus banyak penyakit yang tidak menular kayak Ini kayaknya gini, mungkin ya, Beb. Ini mungkin ya. Karena kan aku bukan orang puskesmas, tapi kayak gini. Kayaknya nih yang perlu digarisbawahi, yang perlu difokusin ini ultra processed food tertentu deh. Yang kan ultra processed food nih penggolongannya ini kategorinya masih terlalu luas ya. Tapi ini mungkin kita fokusin ultra processed food itu adalah makanan yang diproses secara industri dan ditambahin zat adiktif. Berlebih. beda mas. Kalau adiktif nggak boleh malah. Iya. Zat aditif yang berlebih. Jadi misalnya nggak berlebih, kayaknya kita anggap nggak apa-apa deh.
misalnya yang tadi kan kalau mengacu pada apa namanya pengertian tadi kan yang ditemukan di rumah gitu. Nah ini ada penambahan. yang biasanya tidak ditemukan di rumah. Nah ini kita kayaknya harus difokusin deh. Yang tidak ditemukan yang tidak ditemukan di rumah dan yang ditemukan di rumah tapi jumlahnya berlebihan. Ada example-nya. Susu kotak, minuman kemasan kayak Coca-Cola Itu berapa sih? masuk ke dalam proses food. Kopi. Kopi saset masuk. Nggak bisa sendiri. Kopi grinding sendiri. Oke. Soalnya kalau bayanganku awal kalau ada proses masih kita harus memproses lah. Nggak sehat. Ini apa susu UHT itu masuk. Masuk ke dalam proses. Susu UHT itu masuk ke proses. Karena kan ada penambahan gula lebih di situ. Berarti itu nggak ada apa nggak ada. Padahal ada tuh di dapur juga ada gula. Jadi nggak begitu ini loh, nggak begitu valid itu tadi. Yang biasa ada di rumah. Oh iya, biasa ada di rumah. Ada di rumah ada gula. Ada. Susu ART dikasih gula. Mm-mm. Tapi dia termasuk Ciki. Iya. micin ada di rumah. Mici ada di rumah dong. Mungkin nggak ada garam ada dong di rumah. Tapi kan nggak lebih. Ya maksudnya kan kalau kayak gitu premis yang awal soal frozen food itu juga nggak begitu relevan dong. Maksudnya kan kalau itu di Indomaret, di minimarket di pinggir jalan juga banyak. Nggak mesti frozen. Iya. Bahkan mungkin frozen food nggak separah itu malah. Iya. Frozen itu malah suatu pengawetan yang dia itu nggak ultra processed food. Nah, tapi frozen food yang dimaksud di sini tuh mayoritasnya itu adalah makanan yang sudah diproses, nugget, sosis, bakso-baksoan Ya. itu. Walaupun tingkat konsumsi yang frozen food yang fresh food terus di frozen itu juga meningkat. Semuanya meningkat. Mm-mm. Ada unsurnya ke praktisan. Iya, kepraktisan. Dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu kayak kultur barbecue terus apa yaitu lah Korean Kultur barbecue. jaringan gitu. Maksudnya budaya yang Korean barbecue gitu kan juga semakin ramai gitu. Nge-grill gitu kan sekarang semakin banyak. Iya. Soal itu tadi kan dikatakan kalau ada penyakit tidak menular meningkat. Nah, itu nggak tahu itu. Nggak tahu ya mungkin. Kamu yang ngomong. Maksudnya aku nggak yakin. Tapi Ada- masuk sih penyakit tidak menular meningkat itu ya pasti terjadi karena itu tadi Konsumsi yang meningkat. gula kayak UHT itu kan high sugar. Harusnya sih ada korelasinya, tapi aku nggak tahu ini apa penelitian yang langsung menarik penanggalan itu nggak tahu. Karena surprise ininya jadi kurang baca. Itu berarti semacam kayak diabetik ini. Iya. Ya, kalau diabetes sudah pasti akan naik. Ya, Guys, angkanya turun kok. kenapa tuh? Yang nggak obes turun. Intensitasnya naik. Naik berat badan. Yang turun di kita kan cuma angka kemiskinan sama standar ya. Tapi inflasi. Juga sih. Ada Kalau yang frozen food tadi berarti belum ada semacam Belum. Makanya itu tadi hubungan langsung zatnya apa terus bikin apa itu. Soalnya makan kayak gitu itu efeknya jangka panjang. Aduh, Efeknya nggak langsung kelihatan gitu jadinya. jangka pendek aja nggak lulus gimana jangka panjang efeknya.
Gula ya itu sih kalau yang jadi konsumsi yang kayak tinggi gula, tinggi garam, tinggi bahan pengawet, bahan pewarna. Sebenarnya kita bisa menghindari makanan-makanan kayak gitu nggak sih? Ya bisa. Kayak Matrix gitu, nggak kena. Setidaknya sampai beberapa tahun ke depan sih masih bisa ya. Tapi beberapa dekade ke depan nggak tahu kalau beberapa tahun ke depan sih masih bisa menghindari makanan-makanan kayak gitu, tapi bukan berarti makanan fresh itu oke juga ya, karena ya dengan kondisi pencemaran lingkungan yang tolol kayak gini juga sama aja sebenarnya. malah tambah parah kalau ada sudah ada produksi. Kayak pertanian, peternakan gitu, kalau nggak bener juga. Ada ultra processed food. Soalnya ini juga apa ya, UMKM sekarang banyak yang frozen food kan. Makanya itu kurasa itu jadi salah satu faktor yang meningkatkan konsumsi frozen food di banyak wilayah di Indonesia nih. Sekarang ibu-ibu side hustle nih jualan frozen food loh. Ya itu sih kalau pandangan itu sebenarnya kalau kontrol di Indonesia kan secara institusi aja udah berlapis-lapis. Harusnya kayak aja tidak ada BPOM. Terus habis itu sekarang itu yang cukup diwajibkan itu adalah label halal. Ini kan maksudnya pengecekannya harusnya berlipat berganda kan itu. Apa masih kurang Masih seperti ormas betul. ya di depan. Ya sekarang wajib. Enggak. Maksudnya untuk dia nyantumin halal atau tidak? Tidak nyantumin. Tidak nyantumin gimana? Tidak nyantumin halal atau enggak. Soalnya kalau yang di beberapa warung-warung di pinggir jalan itu langsung diarahkan untuk mendapatkan perizinan. Soalnya sampai sekarang sih masih himbauan ya bentuknya, jadi belum wajib. Soalnya anaknya ke situ. Soalnya sampai sekarang sih masih belum diwajibkan, masih bentuknya himbauan ya, tapi nggak tahu beberapa waktu ke depan ya. Karena kan himbauan kan berarti kan ada nantinya urgensi untuk jadi wajib. Iya. Karena di tempat beberapa saudara itu memang udah diarahkan untuk ngurus halal itu. Sourcing dan macam-macam. Bahkan untuk mengurus perizinan lanjutan itu harus ngurus halal. Tapi itu kalau misalnya soalnya tuh apa ya, kayak warung-warung kecil itu sebenarnya kan dilindungi oleh usaha rumahan, ada hukum usaha rumahan, undang-undang usaha rumahan yang nggak perlu ngurus perizinan. Iya itu kan MD kan. Iya, makanya tuh kayak tumpang tindih jadinya di situ sebenarnya ya kalau dari segi hukumnya kayak gitu. Orangnya dilabelin halal banget. Kalau kamu dilabelin dan dilabelin. Gue nggak susul. Ternak gitu kayak ayam kan sekarang. Maksudnya ayamnya aja disuntikin segala macam, masuk diproses enggak? Maksudnya itu berefek nggak, misalnya kasih vaksin, dikasih segala macam? Harusnya sih enggak ya. Enggak berefek sama konsumennya. Kecuali antibiotik ya. Antibiotik sih ngefek karena residu antibiotiknya masih masuk. Cuman efeknya juga ya enggak langsung saat itulah gitu. Cuman kalau misalnya kayak
suntik hormon dan segala macam. Lah hormon kita sama hormon hewan kan beda ya, nggak ada sangkut pautnya. Ini dari sudut pandang biotek ya, saya nggak masalah. Oh juga kita harus nge-breakdown protein dari hewan juga jadi asam amino, yang asam amino juga sama-sama. Kecuali di hewan-hewan ternak itu ya kandungan logam berat ya, jelas itu pasti ngaruh kayak gitu. Atau ikan yang diambil gitu ada makan polusi alga bloom yang berat toksik gitu ya, masuk kena gitu. Sebenarnya kalau resiko kayak gitu sama tanaman juga. Iya, tanaman juga iya. Resiko pestisida. Oh iya, resiko logam berat juga. Mirip-mirip sebenarnya. Jadi kalau suntik hormon kayak itu nggak ngefek lah, itu kan ya beda harusnya. Siapa tahu mungkin kalau misalkan habis kena ultra tersebut residunya berkurang. pengurangan residu diproses untuk mengurangi residu antibiotik. Ya, mungkin namanya desain Mengurangi residu Lebih baik tau malah. Nah, tapi ini kalau tadi ngomongin ultra processed food kan harus yang industri gitu. Kalau Iya. cultivated meat Itu kan juga industri itu Pak. ya, tapi walaupun dia fresh gitu tetap ultra proses dia jadinya. Indonesia. Itu jelas bahan-bahan yang tidak ada di dapur. Iya. Diproses secara industri. Jadi walaupun dia daging fresh itu ultra proses, daging ultra proses. Oh iya, Dia ultra proses. frozen meat yang Gimana? kecuali Ya udah terus. Masalah pengertiannya sendiri bikin kita bisa multi tafsir nih. Tempe itu apa coba? Ultra proses apa enggak? Banyak fermentasi. Kimchi. Iya, fermentasi masuk ultra proses. Nah, Ya, harusnya masuk. makanya kan jadi kita harus nggak ini ngelompokin yang ultra proses yang tidak baik ini yang mana, yang saya tadi ada kemasukin kan penambahan zat aditif yang berlebihan. Kalau itu gimana? Fermentasi. Fermentasi tapi efek buruknya apa? Fermentasi kan Buruknya apa ya, tergantung. Kalau fermentasinya jelek ya keracunan makanan ya. Tapi beberapa fermentasi kayak misalnya tempe itu masuk. Walaupun ada perdebatan juga ya tempe itu fermentasi atau enggak sih. Nah, di dunia mikro kan itu masih kayak diperdebatkan. Nah itu sebenarnya masuk proses fermentasi ya Bang, karena itu kan sebenarnya cuma penumbuhan biomasa ya. Kultivasi. kedelainya nggak berubah. Nah, tapi secara ini ya dia proses pengolahan ya dia sudah termasuk fermentasi. Nah itu juga masih abu-abu. Ikan asin. Ya, berapa proses. Proses. Makanya kembali ke definisi tadi lebih ke saja. Sebenarnya kalau gula gitu, itu semangat ya. Ambang Ngatur, cuman ya kan banyak. Nah, ada aturan minuman kemasan gitu, maksimal gulanya berapa. Cuman itu kan untuk minuman kemasan. Nah, kopi-kopi, teh-teh, macam-macam kekinian itu gila bro. ya berarti Minuman itu gula 1 centong gitu kali masuk di situ.
sampai nggak ngerasa tehnya lagi, takutnya manis doang. Gila ya, gila banget lah itu. Yang mana itu sekarang sangat populer untuk budak-budak corporate Yang nggak pernah olahraga, yang nggak pernah beraktivitas lagi. Apa namanya? Nah ya itu, tadi kan nggak dipakai. itu makanya jadi prevalensi tinggi, makanya nggak langsung serta merta sih water proses langsung ke situ, soalnya banyak juga makanan yang lain gitu. Iya. Ya, maksudnya ada dampak positif juga sih makanan. Iya. Ultra proses food paling tua sosis, itu kan makanan awetan tertua, ultra proses tertua gitu. Kalau yang sosis yang tanpa bahan pengawet, garam bahan pengawet masalah. Iya. Susah nih kita nih ngomongin ini ada bagian ini apa istilah tolong ini bahan pengawet, garam, gula itu bahan pengawet. Bahan pengawet artifisial. AI gitu. Sintetik. Sintetik. Oke. Iya kan? Kalau garam kan langsung dapat natural sintesis. Ya, Tapi garam itu tadi kenapa dia warnanya putih gitu? Bukan prosesnya sintetik apa enggak? Disintesis apa enggak? Oh iya. Kan prosesnya nggak melalui breakdown, nggak melalui perubahan komposisi. Garam ya garam gitu. NaCl aja. Oke. tapi ada garam tambang. Tambah. Rosok. Pink salt garam tambang. Jadi rosok itu yang dari laut langsung jadi Harusnya kan kamu lebih ngerti lah tambang. Iyalah. Tuh kenapa nggak dapet sih prosesnya? Yang mana ultra proses itu? Cumannya ultra proses ini sangat membantu ketika bencana. Iya. Pengiriman awal. Pasti ultra proses itu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari aktiviti dari manusianya sendiri, kayaknya inevitable udah itu tetap akan ada dan tetap dipakai. Soalnya makin kesini kan pagi siang sore malam 9 to 9 kayaknya. Udah nggak sempet masak, nggak sempet. Semua pengen yang praktis ya. Tapi mungkin kalau kita tuh masih agak ininya tuh agak kurang konsumtif untuk ultra proses tuh karena mungkin makanan-makanan yang lain itu masih gampang didapat. Iya masih pak. Soalnya kalau misalkan kita ngerasain di sini aja kan, maksudnya lahan pertanian juga deket banget gitu. Apa kalau yang jauh dari lahan? Iya, soalnya kalau kayak di Amerika kan memang yang jadi concern kan karena mereka juga pagi-pagi kan sereal yang warna-warni itu ditambah susu gitu, itu sarapan gitu. Iya. Siang juga fast food gitu. Itu pancake dikasih sirup apa itu, Sirup maple syrup, Gitu. gula tambahan. Karena ujung-ujungnya jadi konsumsi, balik lagi ke konsumsi gula berlebih, konsumsi garam berlebih, konsumsi Ya balik ke sini. gitu pengawet yang berlebih gitu. Tapi mungkin itu juga hasrat manusia nih untuk awet muda, makanya dia makan pengawet berlebih. Iya. biar orangnya jadi manis, makan gula berlebih.
mati muda kan awet muda. Iya. Dia nggak pernah ngerasa tua. Tapi sekaratnya lama tuh. Sakit-sakitannya lama. Ya kalau sempat sakit. Atau 14. Kalau 14 Bukan penyakit gula tuh kayak gitu ya. Jadinya. nggak tahu saya. Kalau ini tiba-tiba drop gitu, nggak sempat ngasih gula Pak. Oh iya kalau itu. Iya kan? Itu kalau ini enggak. Ya itu kalau Iya. dari insulinnya kena ya. Iya, benar. insulinnya kena nggak kena gula bahkan kan nggak ada asupan ke situ udah 12 aja. Tiba-tiba gitu. Cepet banget itu, nggak sempet ini nyelamatin apa pertolongan pertama gitu nggak sempet gitu. CPR mah lewat. Energinya nggak ada soalnya. Iya, habis langsung 12. Gizi. Ya itu sih. Seremnya bahkan nggak melihat orangnya kurus atau gemuk itu dia orang bisa diabetes gitu. Ya bisa. Kan obesitas kan cuma salah satu hal yang terlihat. Ya, tapi nggak semua Orang yang kena diabetes kan harus obes. harus berat badannya tinggi gitu. Nah, Ya begitu gitu. Tetap kembali lagi bahasanya gula, semut. Padahal ini makanannya ultra. Terus apa nih yang ngopes ya? Nah, itu banyak di TikTok. Pakai kostum gitu. Banyak di TikTok. Tapi tiba-tiba sering banget di share itu Ultraman obes gitu. Terus ininya apa? Lagunya dipelot-pelotin gitu. BGM-nya dipelot-pelotin gitu. Feel gitu ya. Ya itu proses. Tapi kalian kalau frozen food nih ya, kalian pernah nyobain kayak sayur beku gitu nggak sih, buah beku kayak gitu nggak sih? Sayur beku pernah sih beli. Sayur yang beku potong-potongan gitu. Iya, yang udah potong. Itu rasanya sama. Aku sih belum pernah sih. Sama aja sih. Soalnya aku juga pemakan sayur juga kurang. Aku nih orang yang nggak sehat ya, kurang surat. Sama aja sih, aku nggak merasakan perbedaan aja. Ya sayur-sayur aja. Itu kan hambar kan, itu memang cuma sayur, literally sayur di derai beku kan. Iya. Mana? Sayur aja. Kalau buah juga belum. Kayaknya buah pernah deh kalau buah di kue-kue kayak gitu kayaknya sering deh di kue-kue. Yang dry. Kayaknya ya. Kayak apa namanya cherry kayak gitu kayaknya adanya dry freeze kayak gitu nih. Di Thailand juga banyak. Iya, aku kan nggak pernah makan buah beku di Thailand juga. Tiba-tiba Thailand. Nggak, maksudnya yang pemerintah kayak gitu emang banyak. Banyak. Oh, Kalau di kita kan masih lebih terkenalnya kan Pengalengan. Iya. Nah, di sana emang di dry semua di buah-buahan dan dikemas di plastik gitu. Aku tahu juga sih kalau gitu. Cuman kalau beberapa yang temanku yang hobi pete gitu emang sering pete itu dibekuin. Itu bisa setahun. Soalnya fluktuasinya cukup gila sih harga petai. oh gitu. Katanya kalau misalnya lagi panen raya kayak gitu per papan itu bisa cuma 2.000, 1.000. Tapi pas kalau lagi gak musim itu bisa 17.000, 20.000. 10 kali lipat. Goblok ya kan. Kalau lagi nggak Itu kayak nyimpan emas. kayak branding. Teman-teman gue yang lebih pete itu pasti nyimpannya dan Pete itu semacam makanan yang kalau dia nggak benci dia suka banget gitu ya. Jadi antusias banget. juga sih. Aku nggak makan pete. Aku juga nggak. Aku juga B aja sih. Aku bahkan nggak bisa makan itu.
pahit bagi mulutku. Aduh, sedih banget. Tensinya banyak. Dipikir banget emang. Gigi kita. Kenapa kita? Itu Makanya aku belajar masak. Biar aku masak yang aku suka-suka. Itu kan alasan kenapa kita dulu pas kecil itu kan kalau apa ya orang-orang tua ini makannya nggak pilih-pilih karena dia masak yang dia bisa dan dia makan doang. Makanya dia kelihatan nggak pilih-pilih. Pembodohan publik. Jengkol, tapi kalau jengkol jarang ketemu di Bukit. Penting ya kalau di Bukit. Ultra processed food. Sekarang ini juga nih yang paling sering sekarang. Jadi nggak tahu maksudnya ultra processed food. Soalnya nggak dikasih kenal itu. Sekarang sering beli apa sih bumbu pecel gitu. Oh iya, plastik gitu ya. sering ada juga. Jadi kalau itu dianggap ultra processed food, tapi kan kita pakai sayur-sayur dan plus real food, jadinya semi real, semi real food berarti. Enggak, kayaknya enggak. Dia bahannya cuma gula Jawa sama kacang. Tapi kan gulanya berlebih. Iya, gula berlebih itu kalau dimakan satu papan juga. Kan dimakannya enggak tak. Itu cuma diambil terus diencerin, dijadiin pecel. Nggak diminum, nggak diminum. Susu seduh. Siapa tahu bikin susu pecel gitu. Makanan tradisional banyak yang ultra proses. Lama bikin prosesnya Rendang, gudeg. Tapi sebenarnya kalau masaknya lama itu mengurangi nutrisinya. mengurangi, tapi menurutku nggak signifikan. Hmm. Kalau yang ke breakdown pas panas cuma apa sih? Ini enzim, protein, lemak kayak gitu. Ya kan kita juga masuk ke tubuh ya ke breakdown pasti. Harus di breakdown gitu, nggak mungkin utuhan gelondongan kayak gitu. Gelondongan jadi jaringan gitu. Kalau vitamin ya mungkin berkurang kayak beberapa yang larut air doang gitu. Kalau dia masih di lemak ya dia nempel di lemak gitu. Bisa tahan panas. Kecuali kalau gosong, sate gitu, bakar gosong. Nah, kita nggak bisa proses karbon murni soalnya. Itulah kenapa gosong itu cita rasa tinggi karena kita nggak bisa proses karbon murni. Nikmat banget itu. Kita nggak bisa proses karbon inorgan. Karbon inorgan. Itu jadi ingat ada artikel baca lewat tadi itu beberapa penyakit itu tahan panas tubuh itu gara-gara Kolesterol kan. Iya. Baru Baca di Jasa Training News ya. Itu tadi Jasa Training News jam 12 siang tadi. kemarin bahas kali habis ya sama kamu itu malah nggak bahas ya. Di Jasa Training News tuh. Kenapa kita bahas itu ya? Ngomong gitu guys, kolesterol kan maksudnya dampaknya banyak dampak yang nggak langsung. Iya. Soalnya proteksi terhadap suhu dan terakhir protektan Iya. kan itu. Oke lah. Mantap. Minyak itu ultra processed food. Sebenarnya ya penting sih ada penyuluhan kayak edukasi ke masyarakat untuk
ultra processed food. Ini tugasmu dan teman-teman nih, mengedukasi masyarakat. Ultra processed food itu ada yang ini yang harus dihindari, yang harus ini. Pajak gula jadi Enggak, soalnya yang impor gula lagi kena kasus. Ada adjustment terus kasus. Aduh, pajak gula kayaknya fatal ya. Negara mana sih yang sudah nerapin pajak gula? terlalu menguntungkan. Arab, Brunei biasanya negara kaya terus obesitasnya tinggi. Enggak, di Brunei nggak ada. Brunei nggak ada. Arab Sotoy lu, Arab kayaknya. sotoy lu. Nanti kita dibilang hoax nih. Atau belum tahu pajak gula Mas. Wacananya kapan nih? Tapi kan kita yang lebih urgent adalah harus beli kuota premium untuk video call WhatsApp. Ya, mungkin sekian dulu Cashless Podcast episode kali ini. Video call WhatsApp. Jika ada yang ingin berdiskusi silakan langsung di kolom komentar. Karena kita banyak tidak tahunya, mari kita berdiskusi supaya sama-sama belajar. Sampai jumpa di Cashless Podcast berikutnya. Saya Punta. Awi. Bisa. Bye.